Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak semua, berjumpa lagi dengan Pak Amin yang kali ini akan menjelaskan materi dari tema 1 subtema 2 pembelajaran 3, dimana pada materi kali ini muatan pelajarannya yaitu IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai kegiatan pelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita baca basmalah dulu ya, agar kegiatan belajar ini bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak sekalian, sebelum kegiatan belajar kita mulai, akan Pak sampaikan tujuan pembelajaran yang harus kita capai ya. Di antaranya tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi potensi kekayaan alam bangsa Indonesia secara seksama. Tujuan yang kedua yaitu dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi kepadatan penduduk tiap-tiap provinsi secara kritis. Yang ketiga, dengan mengamati peta, siswa mampu menunjukkan asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia secara tepat. Yang keempat, dengan diskusi, siswa mampu menunjukkan daerah-daerah persebaran agama di Indonesia pada peta secara benar. Yang kelima, dengan wawancara, siswa mengidentifikasi keberagaman penduduk di daerah tempat tinggalnya secara bertanggung jawab. Dan yang keenam, dengan membaca dan menulis, siswa menentukan ide pokok dari bacaan secara tepat. Baiklah anak sekalian, mengawali kegiatan hari ini, ayo kita amati gambar berikut. Perlu kalian anak-anak ketahui, ini merupakan gambar dari peta Indonesia ya, di mana negara kita terdiri dari banyak pulau dan negara kita terdiri dari 34 provinsi, di mana negara kita secara geografis itu diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan, dan diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kekayaan ini merupakan hal yang patut kita syukuri karena negara kita adalah negara yang terdiri dari banyak pulau. Baiklah anak sekalian, kita amati lagi dengan luas wilayah Indonesia yang begitu luas. Anak-anak sekalian, coba kalian amati peta kekayaan alam Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan segala hal, baik itu pulau, suku, budaya maupun alamnya ya. Di sini yang akan kita amati adalah peta kekayaan alam Indonesia. Silakan kalian perhatikan, di mana dari Sabang sampai Merauke banyak sekali kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Ya, bisa kalian lihat ada berbagai macam kekayaan alam. Di antaranya ada aluminium, biji besi, emas, gas alam, minyak bumi, tembaga, timah, dan lain sebagainya. Perlu kalian ketahui bahwa untuk daerah yang kaya akan emas bisa kita temui pada wilayah Papua ya. Di sini ini kita bisa menemukan banyak emas yang saat ini dikelola oleh Freeport ya. Terus selain itu ada juga tambang-tambang minyak ya. Di sini bisa kalian lihat pada bagian legenda ada biji besi. Ini bisa kita lihat di daerah Cilegon. Kemudian ada juga gas alam di wilayah Kalimantan dan masih banyak lagi. Ini merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Maka dari itu kalian sebagai penerus bangsa harus bisa memanfaatkan kekayaan tersebut dengan belajar yang giat, agar nanti kalian bisa meneruskan pembangunan yang ada di Indonesia.
Anak-anak sekalian, selain kekayaan alam yang kita miliki, kita juga bisa mengamati peta kepadatan penduduk di Indonesia ya. Ini merupakan data kepadatan penduduk tahun 2010 ya, dimana pada bagian kiri ini ada keterangan warna yang menunjukkan jumlah penduduk atau kepadatan penduduk orang per kilometer persegi ya. Di sini menunjukkan bahwa daerah yang paling banyak penduduknya itu dengan warna merah, yaitu lebih dari 1299 orang per kilometer persegi. Sedangkan yang coklat ini menunjukkan jumlah orang per kilometer adalah 600 sampai 1299 orang. Sedangkan yang hijau tua ini kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Nah, dari peta ini kita bisa lihat bahwa wilayah yang penduduknya paling padat atau paling banyak yaitu berada di Pulau Jawa ya, warnanya coklat ya. Untuk yang warna merah belum ada, tapi untuk yang warna coklat ini sudah banyak, menandakan jumlah penduduknya banyak sekali. Sedangkan penduduk yang paling sedikit bisa kita lihat di sini dengan warna hijau tua, dimana bisa kita lihat dalam peta penduduk paling sedikit di Indonesia yaitu ada di wilayah Papua, tepatnya Papua Barat ya. Ini bisa kita lihat. Sedangkan yang putih ini merupakan negara tetangga ya, ada Malaysia, Singapura, Papua Nugini, dan Timor Leste. Ini adalah negara tetangga kita. Oke, yang jelas kalian harus paham untuk membaca grafik seperti ini, perhatikan dulu keterangannya. Jadi kalian nanti bisa tahu manakah pulau yang padat penduduknya, manakah pulau yang sedikit penduduknya. Dan perlu kalian ketahui, pulau yang paling kiri ini adalah Pulau Sumatera, bawahnya ada Pulau Jawa, sebelahnya lagi yang kecil nih Pulau Bali, sebelahnya lagi ada Pulau Nusa Tenggara, ini Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dekat dengan Timor Leste. Yang seperti kepala burung adalah Papua, seperti huruf K kecil ini Maluku, seperti huruf K tapi besar adalah Pulau Sulawesi. Sedangkan pulau yang berbatasan dengan Malaysia adalah Pulau Kalimantan atau disebut dengan Pulau Borneo. Baiklah anak sekalian, setelah kalian mengamati peta kepadatan penduduk, sekarang kalian amati peta suku bangsa di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya selain sumber daya alam, bahasa, agama, suku bangsa, dan lain sebagainya. Nah, di peta ini kita akan belajar mengetahui suku yang ada di Indonesia. Sukunya banyak sekali, akan tapi di sini Bapak sampaikan hanya sebagian saja ya, agar kalian tahu dari mana suku tersebut berasal. Silakan perhatikan. Untuk yang pertama, ini gambar seperti ini merupakan suku asli dari Papua ya. Suku di Papua itu banyak sekali, yang terkenal biasanya suku Asmat, suku Dani ya. Ini pakaiannya seperti ini. Yang kedua, ini berasal dari suku Jawa ya. Ini biasanya pakaian adat Jawa Tengah, Jogja hampir sama ya, berasal dari Jawa. Selanjutnya ada suku Minang, ini berasal dari Sumatera Barat, pakaiannya seperti atap rumah gadang ya. Nah, ini dari Sumatera, tepatnya Sumatera Barat. Selanjutnya ada suku dari Kalimantan. Suku yang terkenal adalah suku Dayak ya. Meskipun ada juga suku Banjar dan lain sebagainya. Ini hanya salah satu contoh suku yang ada di Kalimantan ya. Selanjutnya di Nusa Tenggara Timur ada suku yang
pakaiannya menggunakan dari daun lontar nih, yang alat musiknya bernama sasandu ya. Ini seperti ini pakaian adatnya. Terus selanjutnya di Sulawesi ya, ada suku yang terkenal ya, suku Bugis, dengan pakaian seperti ini. Ini merupakan provinsi asal dari Bapak Wakil Presiden terdahulu, yaitu Bapak Yusuf Kala. Selanjutnya yang dari Maluku, ini pakaian adatnya seperti ini ya. Terus ada penari Bali, ini berasal dari Provinsi Bali. Dan masih banyak lagi suku bangsa yang ada di Indonesia. Ini merupakan salah satu bukti bahwa Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbedaan sebagai suatu anugerah yang harus kita syukuri. Selanjutnya anak-anak sekalian, peta persebaran agama di Indonesia. Silakan kalian amati ya. Nah, ini seperti peta tadi, tapi nanti di sini yang akan Pak Min tampilkan adalah agama yang ada di Indonesia. Kalian tahu bahwa agama resmi di Indonesia itu ada 6 ya, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di mana di wilayah Indonesia terdapat daerah-daerah tertentu yang memiliki penganut agama mayoritas atau penganut agama terbesar. Sebagai contoh, yang pertama, ini di Papua, ini penganut Kristen Protestan ya, masyarakat di sana. Yang kedua di NTT, ini juga sama, Kristen Protestan. Sedangkan yang Konghucu ini bisa kita ketemui di daerah Kalimantan Barat. Meskipun minoritas atau sebagian kecil dari penduduk Indonesia secara keseluruhan, tapi agama ini sudah diakui sebagai agama resmi di Indonesia pada masa pemimpinan Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ketika jadi presiden dahulu. Selanjutnya ada agama Katolik. Ini mayoritas mendiami wilayah Maluku. Hal ini sebagai akibat penjajahan Portugis pada waktu yang lampau. Selanjutnya Islam, ini merupakan agama mayoritas yang dianut oleh rakyat Indonesia, di mana paling banyak menduduki di Pulau Jawa, wilayah Sumatera, terutama Aceh ya. Selanjutnya ada di Kalimantan juga ada, Sulawesi juga ada. Dan ini merupakan penganut agama terbesar di Indonesia, mayoritas. Selanjutnya untuk agama Hindu, ini merupakan agama yang berasal dari India dan mayoritas umatnya berada di Provinsi Bali. Jadi kalau kalian pergi ke sana atau ketika berwisata ke Bali, maka untuk menemukan pura sangat mudah sekali ya. Tetapi ketika kita mencari masjid di sana agak kesulitan ya, karena di daerah sana mayoritas agamanya Hindu. Sedangkan umat Buddha meskipun sedikit, ini paling banyak ini menduduki di wilayah Jakarta ya, berdasarkan hasil catatan Badan Pusat Statistik Indonesia. Oke anak-anak, itu adalah peta persebaran agama di Indonesia. Dan perlu kalian ketahui, peta ini termasuk jenis peta khusus ya, karena khusus memuat agama. Seperti juga peta kekayaan alam ataupun asal suku itu termasuk peta khusus. Sedangkan peta yang memuat gambaran secara umum pulau-pulau di Indonesia maka disebut peta umum. Baiklah anak sekalian, Indonesia merupakan negara yang kaya akan beraneka ragam suku,
bisa kalian perhatikan berbagai macam budaya adat istiadat yang dimiliki Indonesia. Nah, maka dari itu silahkan nanti kalian coba wawancara dengan tetangga-tetangga kalian untuk menggali informasi tentang keragaman yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Kalian pasti akan menemukan perbedaan-perbedaan ya, apalagi untuk yang hidupnya di daerah Perumnas. Pasti masyarakatnya berbeda-beda, baik dari segi pekerjaan, agama, asal daerah, dan lain sebagainya. Akan tapi perbedaan tersebut jangan kalian jadikan sebagai suatu permasalahan yang dapat memecah persatuan dan kesatuan ya. Oke. Baiklah anak sekalian, selanjutnya kita akan belajar tentang ide pokok bacaan ya. Pada pertemuan sebelumnya sama, kita telah mempelajari ide pokok bacaan, kan tapi tidak ada salahnya Bapak mengingatkan kembali tentang ide pokok bacaan. Yang pertama, pengertian dari ide pokok ya. Mungkin dari kalian masih ada yang belum paham tentang ide pokok, maka di sini Pak Amin akan menjelaskan tentang arti dari ide pokok. Ide pokok adalah ide yang mendasari disusunnya sebuah paragraf. Jadi, sebuah paragraf itu dapat dikembangkan setelah adanya ide pokok ya. Dalam sebuah paragraf, selain ada ide pokok, juga ada kalimat pengembang. Ya, kalimat pengembang itu menjelaskan ide pokok yang ada dalam paragraf tersebut. Nama lain dari ide pokok yaitu ide pokok, nama lainnya adalah gagasan utama, pikiran utama atau pikiran pokok. Fungsi dari ide pokok adalah sebagai pokok atau patokan atau dasar acuan dari suatu paragraf, sehingga untuk mengembangkan suatu paragraf dibutuhkan ide pokok ya. Jadi agar suatu paragraf itu bisa dijelaskan lebih luas, maka dibutuhkan sebuah ide pokok. Anak-anak sekalian, pasti kalian bertanya-tanya, letak ide pokok itu di mana sih? Nah, ide pokok dapat ditemukan pada kalimat utama. Nah, terus kalimat utama itu letaknya di mana? Kalimat utama itu bisa kita temukan di beberapa tempat ya. Di sini jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya, sehingga dari paragraf ini kita bisa mengetahui itu termasuk jenis paragraf apa ya. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya di awal paragraf, sehingga nanti kita bisa menemukannya kalimat utamanya itu di awal paragraf, dan di dalam kalimat utama biasanya terdapat ide pokok. Yang kedua, paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf, sehingga kalimat utamanya ada di paling belakang ya. Dan yang ketiga adalah paragraf campuran, yaitu paragraf yang kalimat utamanya di awal dan di akhir paragraf. Ini sangat jarang digunakan untuk tingkat kalian, tapi kalian juga harus tahu ya. Cara menentukan ide pokok. Nah, setelah kalian tahu arti fungsi dari ide pokok, maka kita belajar cara menentukan ide pokok. Cara menentukannya bagaimana? Yang pertama, membaca teks bacaan dengan seksama, intensif, dan cermat isi paragraf. Jadi kalian harus membaca terlebih dahulu. Yang kedua, mencari kalimat utama dari bacaan yang diberikan. Ingat, kalimat utama bisa di awal ataupun di akhir, atau di keduanya ya, di awal dan di akhir. Jadi kalian jangan bingung. Yang ketiga,
Tandai informasi penting yang sesuai dengan bahasan pada kalimat utama pada bacaan. Jadi silakan kalian tandai saja ketika sudah menemukan kalimat utamanya, kira-kira itu membahas apa. Nah, itu silakan tandai. Selanjutnya yang keempat adalah tuliskan kembali informasi penting dengan menambahkan kata yang sesuai isi bacaan. Jadi biasanya ide pokok itu terdapat pada kalimat utama, dan setelah kalimat utama merupakan kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Sebagai latihan, ayo mencoba. Perhatikan di sini Pak Amin memiliki 2 paragraf. Ingat ya, setiap paragraf itu ciri-cirinya apa? Ada kalimat yang menjorok ke dalam. Ya, ini perhatikan. Berarti di sini ada 2 paragraf. Nah, untuk menentukan ide pokoknya, maka kita baca dulu semua. Ya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang menaungi sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, di sini kalian harus memahami dulu, kira-kira tuh kalimat utamanya mana, kalimat pengembangnya mana. Nah, di sini kalimat utama berada di awal. Nah, sedangkan yang lain selain yang ada di kotak merupakan kalimat penjelas. Nah, untuk mengetahui ide pokoknya, maka kalian baca lagi kalimat utamanya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ketika bacaan ini, kalimat ini bisa diringkas lagi, maka nanti akan ditemukan ide pokoknya. Akan tetapi, kalimat utama juga bisa saja menjadi ide pokok jika kalimat utama tersebut sangatlah singkat. Nah, di sini salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak merupakan ide pokok dari paragraf pertama. Ya. Selain itu kita bisa lihat jika ada kata-kata secara umum atau menjelaskan sesuatu, maka kalimat yang lain adalah kalimat penjelas. Untuk paragraf yang kedua, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerjasama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, di sini terlihat jelas bahwa baris pertama merupakan kalimat utamanya ya, sedangkan yang lain ada merupakan kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Sehingga ide pokok dari paragraf kedua ini yang tepat adalah organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Jadi kalimat utama di sini juga berfungsi sebagai ide pokok gagasan. Nah, sekian anak-anak yang dapat Pak Amin sampaikan. Semoga kalian dapat memahami penjelasan yang Pak Amin berikan. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba untuk latihan yang akan Pak Amin berikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.